Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang agama Islam, agama yang kita yakini kebenarannya, agama yang kita yakini, kita pegang teguh dari semenjak kita lahir sampai insya Allah kita nanti menghadap Allah tetap membawa iman Islam. Mari kita pahami sejenak sejauh apa risalah Islam itu. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasb, walakinnal Islam dinul ilm wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya membawa misi akidah dan syariah saja. Bukan hanya membawa ajaran, teologi, kepercayaan dan ritual ibadah saja. Itu pasti setiap agama membawa teologi dan cara-cara ritual ibadah. Kita Islam, teologinya beriman dengan rukun iman yang 6. Berislam, beribadah, menjalankan syariat Islam. Nah, tapi bukannya itu agama Islam. Lebih dari itu, Islam adalah agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama kebudayaan, agama kemajuan, dan agama kemanusiaan. Di sini sangat cocok dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Menurut keyakinan saya, hanya Islam, agama yang pas, cocok sekali dengan nama manusia itu sendiri. Kenapa? Manusia dalam Islam, dalam Al-Quran, bahasa Arabnya disebut insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, maknanya harmoni, intim, akrab. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah sejak lahir di muka bumi membawa amanah yang paling melekat sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu, sebelum amanat harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Amanat yang paling melekat dari lahir sampai nanti meninggal dunia, amanah insaniyah. Amanah kita mendapatkan kepercayaan dari Allah agar membangun, menata kehidupan ini harmonis satu sama lain, akrab, intim, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itu amanah yang paling melekat sebelum amanat yang lain. Oleh karena itu, insan sebenarnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang harus membangun keharmonisan di muka bumi ini. Sedangkan agama Islam, Islam dari kata salam, damai, peace, sangat cocok dengan insaniyah, keharmonisan. Maka agama Islam mengajarkan yang namanya orang muslim itu orang yang kanan kirinya, temannya, tetangganya, lingkungannya merasa aman, merasa damai. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanih. Saya bukan orang Islam, tinggal di satu desa, satu kelurahan. Kanan kiri saya harus merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman, ada saya di situ. Kalau saya sebagai orang muslim, kanan kiri saya, lingkungan saya, tetangga saya resah, gelisah, khawatir, galau karena ada saya, maka Islam saya masih dipertanyakan. Keislaman saya masih dipertanyakan itu. Kenapa dengan ada saya di situ masyarakat gelisah, resah, takut, ngeri. Itu namanya jauh dari esensi Islam yang sebenarnya. Kalau saya benar-benar orang Islam, saya sendiri contohnya, saya nggak mengatakan orang lain. Kalau saya betul-betul menjadi orang Muslim, tetangga saya, kanan kiri saya, lingkungan saya, seluruh kelurahan yang ada saya di situ merasa aman, damai, nyaman, tentram. Itu agama Islam. Atau dari kata salamatun, selamat dan menyelamatkan. Agama Islam membawa ajaran kepada kita semua agar kita selamat hidup dunia akhirat dan menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan umat semuanya.
Yang terakhir, agama Islam, kata Islam bisa dari kata taslim, menyerah total, percaya penuh, yakin penuh dengan kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan, desain Tuhan, apa yang telah ditentukan oleh Tuhan, baik buruk, mulia rendah, naik atau turun, kaya atau miskin, pandai atau tidak pandai, itu semua khairihi wa syarrihi min Allah, semua dari Allah. Itu orang Islam harus yakin seperti itu. Jadi sekaligus kita harus menyimpulkan, bisa kita simpulkan, agama Islam agama yang sangat cocok dengan manusia, dengan kemanusiaan. Karena satu, Islam mengajak perdamaian, akur, solid, nyaman satu sama lain, akrab, intim, sama dengan kata insan. Kedua, agama Islam agama yang memberikan jaminan, menawarkan jaminan kepada kita semua agar hidup selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Juga agama Islam memberi ajaran kepada kita semua agar kita menjadi makhluk yang pasrah, percaya, yakin total kepada kehendak yang maha kuasa. Qudrah ilahiyah, iradah, masyiah ilahiyah. Kehendak Allah itulah yang paling berkuasa. Kita di dunia ini teknologi, harta, senjata, nuklir tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan qudratullah al-mutlaqah, kekuasaan Allah yang absolut, iradatullah masyiatullah, kehendak Allah yang absolut. Bukti sekarang baru ada corona COVID-19 yang tidak bisa dilihat dengan mata aja sudah jempalitan, panik luar biasa. Gak negara besar, gak negara kecil, panik menghadapi virus corona COVID-19 ini. Ini termasuk ajaran, pelajaran yang efektif. Harus kita terima pelajaran ini bahwa manusia ini harus pasrah, yakin total kepada kehendaknya, baik buruk darinya. Sekian, bisa kita lanjutkan nanti insya Allah. Para pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, hafidzakumullah wa azzakumullah. Kita teruskan pembicaraan kita. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia, makhluk yang dapat kepercayaan, menerima amanah yang berat tapi sekaligus sangat mulia. Amanah ilahiyah tersebut pernah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena ngeri, khawatir, takut, worry kalau tidak bisa menjalankan amanat dari Allah. Manusia menerima, ceritanya gitu. Manusia menerima. Dalam Al-Quran dikatakan, difirmankan, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan, saya sodorkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak. Menolak, takut, khawatir, ngeri kalau tidak mampu, sanggup menjalankan amanat tersebut. Nah, wahamal insan, manusia menerima amanat tersebut. Padahal manusia itu berpotensi sangat bodoh dan sangat zalim. Kata Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Manusia punya potensi sangat zalim dan sangat bodoh. Tapi menerima amanat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, amanat apakah itu? Amanat di sini ada dua maksudnya.
Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit, suci, sakral. Namanya din, agama. Itu amanah. Agama datang dari langit, wahyu dari Allah. Ini diamanatkan kepada manusia agar agama dipercayai, dikembangkan, didakwahkan. Agama secara umum isinya dua. Satu, akidah, kepercayaan, keyakinan. Dua, syariah, yaitu perintah ibadah. Akidah, mari kita usaha agar akidah kita tebal, keyakinan kita mantap. Tidak hanya oral, tidak hanya lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan hanya itu hanya formalitas lisan, ya, formalitas ucapan, oral. Yang paling penting yang ada dalam hati kita. Kalau dalam hati namanya musyahadah, keyakinan yang ada dalam hati kita tidak Tuhan kecuali Allah. Dan Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang membawa agama Islam. Ini akidah namanya. Tidak boleh lepas, tidak boleh geser, tidak boleh luntur keyakinan orang Islam bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Allah Ahad, Allah Samad, Allah lam yalid walam yulad, Allah Maha Tangguh, Allah Maha Tunggal, Allah tidak punya ayah dan tidak punya anak. Itu harus keyakinan yang sangat prinsip itu. Tidak boleh bergeser. Maka semuanya kembali dari Allah menuju Allah. Itu iman namanya. Kita harus sadar seperti saya ini, ya sudah tua, sudah 67, mau kemana coba? Mau kemana? Kita ini mau kemana? Yang mau menuju ke Allah. Datang dari mana? Dari Allah. Lahir dari perut ibu, yang menciptakan Allah. Terus umur bertambah, sekarang saya udah 67, mau kemana? Ya mau pulang ke hadapan Allah. Secara lahir saya mati, dikubur. Ya, hakikatnya itu bukan mati selesai, bukan. Kembali kepadanya. Itu artinya musyahadah namanya. Bukan hanya syahadah. Kalau syahadah cuma lisan. Tapi kalau musyahadah, keyakinan dengan perjalanan hidup dari Allah menuju Allah, itulah namanya musyahadah. Dengan selama hidup kita ini, kalau saya 67 tahun dikurangi balik 15, 62 tahun, itu harus sesuai dengan ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya musyahadah. Yang kedua, syariah. Contoh, sholat, zakat, puasa, bagi yang mampu haji, bagi yang berkewajiban zakat. Nah, ini semua mengandung arti yang sangat luar biasa. Sholat itu apa artinya? Sholat artinya secara terminologi ibadah, ya kita tahulah cara-cara ibadahnya, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku. Tapi bukan hanya sebatas itu sebenarnya. Sholat itu artinya apa? Silah, komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan masyarakat. Maka salam ada dua kali, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu apa artinya? Membangun hablum minallah, hablum minan nas. Itu arti sholat. Secara formalitas 5 kali sehari semalam, sholat yang wajib. Tapi yang namanya komunikasi dengan Allah setiap saat nggak boleh putus. Bahkan kita harus mengevaluasi diri kita. Kalau malam akan tidur, sehari ini kira-kira saya komunikasi dengan Allah tuh berapa persen ya? Banyak ingat Allah atau banyak lupanya? Coba kita evaluasi masing-masing. Maka kita jadikan sholat yang formalitas yang kita lihat itu kita kembangkan menjadi silah komunikasi dengan Allah. Yang kedua, siam, puasa. Bahasa Arabnya puasa itu siam. Puasa tidak makan, tidak minum dan mencegah apa-apa yang mau masuk ke dalam perut kita dari imsak sampai maghrib. 1 bulan Ramadan namanya siam. Tapi bukan hanya sebatas siam. Mari kita lanjutkan menjadi saum. Kalau saum apa? Saum artinya menahan diri dari hal-hal yang tidak patut, yang tidak layak. Mulut kita jangan bicara kotor, adu domba, fitnah, menggunjing, meremehkan orang lain, menghina. Itu namanya saum. Kalau kita mampu menyegah diri dari hal-hal yang negatif.
Kemudian zakat. Zakat 2,5%, itu formalnya. Tapi hakikatnya zakat adalah tazkiyatun nafas. Membersihkan diri, membangun karakter. Mari kita bangun karakter kita. Itu namanya tazkiyah namanya. Bukan hanya zakat, itu ya pasti 200%. Dan kita lanjutkan menjadi tazkiyatun nafas. Hawa nafsu kita kendalikan. Kita punya 2 hawa nafsu. Ghadabiyah, angkara murka, ambisius, egois. Dan syahwatiyah, hedonis, tamak, rakus. Itu boleh, tapi harus terkendali. Tidak boleh biarkan sampai liar, nggak boleh. Harus terkendali. Yang terakhir misalkan haji. Haji apa artinya? Al-haji maknanya al-qasdu, menuju mana? Menuju Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu namanya haji. Formalitasnya seperti itu. Tapi mari kita jadikan haji tidak hanya itu. Haji adalah al-qasdu ilallah. Hati kita, ruhani kita, spiritual kita harus selalu segala hanya lillahi ta'ala. Cari uang, cari nafkah, cari rezeki, bangun bisnis lillahi ta'ala. Karena Allah. Berkeluarga, punya istri, punya anak karena Allah. Mengejar karir, mencari karir, pangkat, kedudukan, kita niati karena Allah. Itu namanya al-qasdu ilallah. Itu haji yang sebenarnya itu. Haji memang ke Mekah, tapi itu syariatnya. Hakikatnya haji adalah al-qasdu ilallah. Semua kehidupan kita serahkan lillahi ta'ala. Sampai di sini dulu para pemirsa, nanti kita sambung lagi insya Allah. Amanah yang kedua yang kita terima dari Allah sebagai manusia menerima amanah. Kalau tadi pertama namanya amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, agama. Yang kedua amanah insaniyah, amanah kemanusiaan, amanah bersifat profan, duniawiyah. Isinya 2. Bahasa Arabnya lu ya. Thaqafah dan hadharah. Thaqafah artinya apa? Keberhasilan, kemajuan di bidang scientific, culture, religi, humanity. Itu namanya thaqafah. Jadi bangsa atau seseorang atau bangsa, umat yang beragama, bermoral, berbudaya, tertib, sadar hukum, disiplin, cerdas, berilmu. Itu namanya mutsaqaf, berthaqafah namanya. Nah, mari kita bangun thaqafah kita. Jangan ketinggalan dengan orang lain. Jangan ketinggalan dengan kelompok lain, apalagi dengan negara lain. Kita umat Islam, mayoritas di Indonesia ini, dalam kuantitasnya oke, sekian ratus ribu, 180 juta, 100 sekian juta. Tapi kualitas thaqafahnya, mohon maaf, sangat rendah sekali. Ketinggalan dengan bangsa lain, ketinggalan dengan negara lain. Kita umat Islam kadang malu mengaku Islam, kitab sucinya mulia, nabinya mulia, tapi thaqafah kita rendah, akhlaknya kita rendah, ilmu pengetahuannya rendah, tidak disiplin, tidak tertib. Ini merupakan tanda kita masih belum thaqafah, belum mutsaqaf. Mari, kadang kita lihat, mohon maaf, negara non-muslim seperti Swedia, Swiss, New Zealand, saya lihat tertib, disiplin, bersih, jujur, tidak ada korupsi, nggak ada pelanggaran HAM. Itu yang mutsaqaf namanya. Namanya mutsaqaf, thaqafah namanya. Nah itu kewajiban kita, amanah kita. Kita pun orang Islam wajib berthaqafah, wajib cerdas,
berbudaya, berkepribadian, disiplin, sadar undang-undang, sadar hukum, wajib. Kewajiban agama juga, kewajiban dari Allah itu. Namanya mutsaqaf. Yang kedua, namanya dalam bahasa Arab disebut hadharah. Apa hadharah itu? Keberhasilan di bidang welfare, ekonomi. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus sejahtera. Mari kita kuasai kekayaan alam ini untuk orang Islam. Al-Quran berfirman, walaqad katabna fiz zaburi annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan alam bumi ini, kekayaan alam semesta ini, saya siapkan untuk hambaku yang soleh, kata Allah. Jadi tambang emas, tambang batu bara, tambang besi, mining, timah, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Untuk orang Islam sebenarnya. Allah siapkan untuk orang Islam, hamba-hamba orang yang baik-baik. Ya, kenyataannya yang kita lihat, kebanyakan kita fuqara wal masakin, belum mutahaddir. Jadi kalau ada bangsa yang berkecukupan, sejahtera misalkan, rata-rata rumahnya bagus, rata-rata punya mobil lah, rata-rata income-nya cukup, itu namanya mutahaddir. Kapan nih kira kita mencapai seperti ini? Saya lihat di Eropa, di New Zealand, saya pernah ke Eropa, pernah ke Jerman, pernah ke Perancis, pernah ke Swiss, ke Belgia. Ya Allah, negara itu tertib, bersih, sejahtera. Namanya negara ini, bangsa ini mutsaqaf dan mutahaddir. Sudah cerdas, berpendidikan, berbudaya, berkepribadian, berkarakter, dan sejahtera, kaya. Namanya apa? Kalau dua-duanya. Dua-duanya sudah sempurna, sudah tercapai, namanya mutamaddin. Madaniyah, madani, tamadun. Jadi masyarakat yang sudah beragama, berbudaya, berakhlak, sadar hukum, tertib, disiplin, bersih, sejahtera, kaya. Itu namanya mutamaddin. Kalau hanya cerdas tapi miskin, mutsaqaf, ghair mutahaddir. Kalau hanya kaya tapi enggak cerdas dan tidak beragama, tidak bermoral tapi kaya, namanya mutahaddir, ghair mutsaqaf. Tapi kalau dua-duanya namanya mutamaddin. Ini risalah Islam, risalah Nabi Muhammad yang telah berhasil mencoba, berjuang dan berhasil membangun masyarakat Madinah, mutamaddin, madaniyah. Dulu namanya kota Yathrib namanya. Karena yang bangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicinya Nabi Nuh, namanya Yathrib, membangun kota, namanya kota Yathrib, 480 km utara Mekah. Ketika Nabi Muhammad di Mekah disiksa, dihina, diusir, pindah kota Yathrib, Nabi Muhammad mencoba membangun masyarakat yang tadi itu beragama, berbudaya, dan sejahtera, aman, tertib, damai. Maka namanya, yang tadi namanya Yathrib diganti Madinah. Mari kita berupaya bersama-sama, berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan Indonesia tidak lama lagi atau kapan-kapan, mudah-mudahan tidak lama lagi menjadi masyarakat bangsa yang mutamaddin. Beragama, berakhlak, jujur, amanah, sejahtera, kaya, cerdas, pandai, juga mapan kehidupannya. Dengan masyarakat mutamaddin seperti Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat pertama, yaitu masyarakat ideal, yaitu masyarakat Madinah atau mutamaddin. Dengan demikian kesimpulannya bahwa agama Islam tidak hanya berbicara teologi, tidak hanya berbicara syariat, itu ya pasti. Tapi yang penting lagi agama Islam juga berbicara peradaban, kebudayaan, kesejahteraan, kemajuan, dan kemanusiaan. Itulah Islam secara utuh, secara ringkas. Kalau mau rinci ya masih butuh waktu panjang lagi. Kesimpulan seperti itu, itulah risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang punya nilai, punya kepribadian, punya akhlak. Nabi Muhammad dipuji oleh Al-Quran apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Seorang penyair Mesir, Ahmad Syauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat
fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat bangsa akhlaknya. Kalau akhlaknya mulia, martabat bangsa akan terhormat. Akhlaknya hancur, martabatnya akan hancur. Walaupun beragama, walaupun tauhidnya benar, agamanya benar, tapi nggak berakhlak. Perang saudara, saling membunuh, saling merusak. Tidak bermartabat, hancur martabatnya. Tapi orang kadang berakhlak, katakanlah kita anggap agamanya tidak benar, tapi akhlaknya maju, karakter, moral, aturan, terhormat di mata dunia internasional. Ini maka sekali lagi Rasul berkata, bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk membangun budaya, membangun akhlakul karimah, the good character, the good moral. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.